The Godfather of Streetwear, Kang Dendi Darman. Ini nih orang. Itu disebutnya Uncle 347 apa Uncle 347? 347. Harusnya 347. Kenapa orang-orang tuh banyak lari ke Bandung? Karena mungkin di sana udah terdevelop, jadi infrastrukturnya udah ada. Karena vendor-vendornya udah jago. Gua mah mulai dari 25 tahun yang lalu. Lu sekarang baru mulai, tapi baju lu sama baju gua teknologinya bisa sama gitu. Enak banget kan? Kalau brand yang lagi paling banyak digandrungi sama orang-orang Bandung tuh, Pokoknya ada yang hype organik, ada yang tidak organik. brand yang direkomendasikan. Kompas. Oh, Kompas masuk bener. Maternal, Pak Imagery Bag, Union Well. Ini udah tengah belum sih? Udah. Udah ya? Udah mulai. Oh ya. Yakin? Kan di-cut kan. Bener kok, ini kok. Udah paling bener. Yakin udah paling tahu. Daripada so tahu, Mending nonton bedah berita daerah dan dapatkan informasi terbaru. karena pasti Ada yang lebih seru. dari yang kamu tahu. Ger. Hey teman-teman, selamat datang di bedah. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa kita pakai baju ini. Jawabannya biar kayak Dokter Tirta. Jadi kalian tahu nggak sih? Sekarang ada banyak. Budget 75 triliun baru terserap satu bagaimana ini? Kita sebagai rakyat Indonesia harusnya Kita mau membedah politik di Indonesia. sebelum kita bedah politik, mari kita ke Holy Wings. Jadi, Ente jangan banyak bercanda dulu dong. sorry. Kasih tahu yang benernya bedah itu apa. Ya udah kalau nggak boleh bercanda ente aja kayak tadi kan bener kata-katanya. Oke, jadi Coba. bedah itu berita daerah. Mm-mm. Ini akan membahas berita-berita tentang daerah. Betul. Kali ini daerahnya itu Bandung. Kebetulan di Bandung itu UKM-nya terkenal. Banyak sekali. Maka kita akan membahas tentang UKM yang ada di Bandung. Cilok pastinya. Bukan, ini Oh, sorry. UKM-nya tuh ada. Kita kali ini kedatangan bintang tamu. Bintang tamunya adalah The Godfather of Clothingan. Apakah titel itu tidak jamet? Jamet sekali kan? Yang ada di baju-baju orang ya. Godfather of Clothingan. Masih lebih keren Gila, almarhum keren Didi banget. Kempot, bro. The Godfather of Broken Heart. Itu dia Jawa, tapi tidak jamet, bro. The Godfather of Clothingan, jamet sekali. Tapi jangan salah, bro. Jangan salah. The Godfather of Streetwear. Wah, nggak norak dong Ini kalau gue itu udah belajar keren. seminggu nih buat belajar ngomong streetwear doang. Keren itu. Ya, makanya. Kalau The Godfather of Streetwear keren itu. Makanya. Ada orangnya. Lu jelek banget tadi pakai clothingan. Ya makanya kan Di jamet pinggir banget. jalan juga clothingan. Ini beda. Streetwear. The biar oke. Godfather of Streetwear. Streetwear. Ada orangnya nih. Jangan Apa? makan. Nggak makan saya. Saya lagi puasa sunnah. Ada dong orangnya. Ada orangnya. Udah kita panggilin. Coba dong. Langsung aja ini dia, Bang Dendi. Darman. Dan kita sudah bersama The Godfather of Streetwear, Kang Dendi Darman. ini nih orangnya. Kenalin dulu, Kang. Aduh. Dulu kenalin Saya- diri dulu. Saya Pras. Saya stand up komedian yang biasa aja. Halo, ini Rio. Rio. Boneka Ninja Express. Bukan kamu dulu dong. Oh, gue dulu. Masa dia nggak kenal gue? Waduh. Gimana Kang kabarnya Kang? Sehat, baik. Alhamdulillah. Dia beneran nggak kenal gue kayaknya dah. Iya emang gak kenal lu dibilangin dari tadi. Kenalan dulu kan. Tahu, Viko Kang. Nah, nih, sering cari masalah dia emang dia. Waduh. Gitu, Kang. Kita kan sekarang lagi bedah nih Kang. Berita daerah khusus Polewali Mandar. Mana ini? Oh, Bandung. Oh, Bandung. Bandung. Gimana sih lu? Kirain soalnya ada potongan Polewali Mandar dari wajah-wajahnya Kang Dendi Darman. Nah. Kang, kita mau bahas seputar clothingan nih buat hari ini. Bandung itu kan kayak dikenal Mekahnya perclothingan. Duh. Iya kan Kang. Lihat Kang
ini kayaknya sudah berumur tapi gayanya masih sangat muda ya. Saya juga pengen seperti itu. Bob Sadino gitu ya. Bob Sadino gitu. Oke. Saya pengen, cuman dibilang kayak orang gila saya. Kalau begitu. Kang, kan sekarang lagi pandemi nih. Nah itu gimana dong baju-baju? Ntar dulu nih pertanyaan gimananya kayak Iya, luas banget nih. Kang Denny bingung kali jawab. Itu gimana tuh baju? Enggak kan gua nanya. Kebetulan pandemi ini kan semua orang berdampak. Iya, Gitu, makanya. termasukkan kita. Heeh. Bekerja aja susah loh. Kita ngambek. Ini baru dapet nih. Ninja Express nih. Iya. Gimana kan? Apa ini kondisi mana ya Dari sudut Penjualan. Paling seru tuh buat dibahas. Sebenarnya cuman berubah apa ya? Pasti kaget aja, jadi harus berubah dari offline. Kalau gua kan angkatan 90-an lama banget. bikin apa industri ini kan ada Oke. industri. Jadi waktu itu tuh offline banget. Gua harus jual barang dari hand to hand, terus punya toko. Semua pembeli gua kenal, makanya gua banyak teman. Dianterin satu-satu ya Kang ya. Wih. Terus transisi ke online. Ya ini yang sekarang, jadi Oh. pas sekarang nggak ada jalan lain kan, semuanya online gitu kan. Mungkin Oke. cuman kaget aja kalau pikir cuman gara-gara dipaksa berubah aja gitu. Oke. Dari 90-an kok. Ya 90-an. Itu udah sekitar 30 tahun ya? Itu kalau Iya. 90-an jual baju kalau nggak laku, kalau ada dua, laku atau jadi pacar. Wah, Gimana maksudnya? ajarin saya dong. Saya tahun 90-an itu kan berarti kan jualannya hand to hand kan. Iya. Akrab kan ngobrol-ngobrol. Dianya minta baju gratis, kita kasih sampai kita miskin. Gitu. Oleh karena itu, karena sangat lamanya makanya dijuluki the Godfather of Streetwear. Streetwear. Itu siapa pertama kali yang ngasih nama-nama gitu kan? Siapa ya? Sebenarnya gue dulunya suka dibilang om aja, tapi mungkin anak-anak sekarang bilangnya itu gitu. Kalau kan generasinya udah jauh banget. Iya. Nah, gara-gara ada Instagram, generasi yang lama sama yang ketika gue main Instagram gitu, akhirnya gue ketemu nih anak-anak sekarang yang gila-gila gitu, dan ternyata mereka jauh lebih cepat dari kita gitu. Oh gitu ya. Sekarang tuh lagi masanya yang lama tuh lagi kayak gara-gara Instagram, gara-gara sosial media jadi ketemu. Oh ternyata lu yang itu. Oke. Dia juga ternyata ya Kang ya. Begitu. Jadi anak-anak sekarang itu mungkin kayak ya mungkin dia manggil gua itu gitu mungkin. Tapi ya Karena respect berarti karena Karena tahu udah respect, lama. iya. betul. alhamdulillah kan berarti kan. Iya. Kang, siapa yang nggak tahu Uncle 347? Ya kan? Itu disebutnya Uncle 347 apa Uncle 347? 347. Harusnya 347. 347. Cuman nggak tahu orang bilangnya 347 jadi nggak apa-apa sih. Jadi Wah itu orang yang bilang itu belum pernah ketemu Dokter Tirta kali itu kan. Dia kan harus lokal tuh, bahasanya juga udah 347 aja. Iya 347. Gimana? Kenapa itu 347? Kenapa nggak 2007 Saras? Jadi waktu itu saya lagi mimpi. Jadi waktu- nomor apa ini maksudnya? Bukan nomor. Lu nanya itu. siapa sih? Nanya ini. Oh, Kenapa lu yang jawab? Kenapa Kang? 347 Kang? 347 itu kayak pasti gitu, sesuatu yang pasti. 3 tambah 4 sama dengan 7, sesederhana itu gitu. Sebenarnya dulu tuh gua tuh sama teman suka surfing kan. kirain suka berhitung. Kalau surfing di Jawa Barat itu, kalau di Sukabumi itu di Pelabuhan Ratu ombaknya itu 3 kali datang, 4 kali pergi. udah kosong. Terus ada ombak yang 7 kali datang, kosong. Terus yang di Pangandaran itu 4 kali datang. Jadi 347 itu wave sequence. Oh, karena ombak. Ombak. Tapi kan terlalu idealis kalau Iya. filosofinya. Kalau 3 tambah 47 Iya lebih gampang lah. gampang sekali, sama kayak Tapi 1 tambah juga- 1 11 ya. Nah. Dua. 1 tambah 1. 11 bener. Kirain nih jadi 2 gini. Bener 11. Iya. Kang. Lu nanya mulu gua Ya liatin. makanya, lu kan quick card lu giniin. Gua kirain lu nggak tahu.
Gua kalau diam mati sama diam. Nih gua dari tadi udah capek. Ya udah nanya. Aja lu aja dah. Gua jadi gua. Lu tutup kayak gini. Gua gimana caranya? Lu sampai ngomong mana? apa? Sampai mana? Ini Bu. Nah. Jadi siapa nih mau Kang mau nanya nggak? saya sorry Kang suka. Ini bahasannya tolong dong, ayo yang deep. Yang ini ya, sorry Ini biar teman-teman pemirsa ninja setia semua kalian mendapat sesuatu setelah menonton ini. Iya, nggak bisa nih gue kayak Ayo. hostnya Kompas TV tuh yang Siapa? suka nyela-nyela. Kang, kita setuju kalau Bandung itu jadi epicentrumnya clothingan di Indonesia. Nah, kira-kira apa yang bikin Bandung itu sukses dikenal dari kerajaan UKM lokal? Karena Bandung itu banyak industri-industri rumahan yang bisa adaptasi dengan UKM seperti kita. Iya. Dengan modal kecil lu bisa bikin sesuatu gitu. Yang bagus lagi. Jadi kayak kalau Jakarta kan luas banget kan, sebenarnya ada, tapi saking luasnya habis di jalan waktunya. Kalau di Bandung tuh lu bisa kemana-mana, nyari tukang ini, nyari tukang sepatu, nyari tukang sendal, itu bisa lu lakukan dan itu bisa dilakukan sambil kuliah gitu. Betul. Jadi sebenarnya gua aja berangkatnya waktu kuliah, makanya kuliah gua lama banget. Wah, malah teman saya nggak lulus. Kang, gara-gara jual baju. Nggak apa-apa, lebih bagus baju daripada Kuliahnya nggak selesai, bajunya Nggak laku. Itu double dia dapat tuh. Itu Di tidak rumah ada ditolongin pelajaran. nyokap. Tidak ada pelajaran yang bisa kita ambil dari temennya Prastego. So idealis lu. Gitu. Oh gitu. Soalnya kan gua aja orang taunya lulusan ITB. Ada yang pernah ke rumah gua nggak lihat ijazah gua? Aku dulu Nggak ada. ITB. Udah, Tapi ITB. Nggak ada yang pernah lihat. Jurusan kan? apa dulu, Kang? Berarti kan bisa aja kan lu Iya masuk sih. kuliah kan? Iya sih. Nggak ada yang pernah soalnya datang ke rumah gua nanya ijazah itu, paling ijazah itu pas gua lulus gua nggak pernah ambil sampai hari ini. Hah? Iya. Itu di ITB, Kang. Iya. Angka 374 ini peminat itu umur berapa aja? Kalangan apa aja itu, Kang? 347. 347. Tadi dengarnya berapa? 374. Iya, emang salah. Coba kan. Iya. Tapi emang banyak ngomong salah gitu, Kang. Ada angka 777 nggak? Yang ngomong salah nggak ada, tapi yang bikin produk salah 374 banyak. Oh, ada. Kocak lu. Udah nyontek salah lagi. Ya Allah, ya Allah. Saya sering tuh kalau di kelas dulu gitu tuh. Tapi itu maksudnya apa, plesetan kayak Kameng Skill, Iya. Pantas atau Atau emang pengen bajak aja? Kalau itu memang kayak apa ya? Kayak memang plesetan aja. Oh, plesetan. Kayak zaman dulu misalnya kayak Dekat. sebenarnya lu kayak dedikasi gitu. Kayak Kamengski bikin Uncle gitu. Kalau gua sih merasa kayak dia rasanya kita satu frekuensi dan sekarang gua satu frekuensi sama. Kalau emang yang jiplak bener-bener plek-plekan ada juga, Kang. Jadi kayak gini, bedanya dia jiplak sama dia terinspirasi lah atau bikin bootlegnya gitu, kalau nama kerennya gitu. Biasanya sih ya kalau jiplak, kalau yang kurang ini kalau dia nggak sadar bahwa dia memalsukan gitu. Sebenarnya kalau lu sadar memalsukan, Iya dong. sebenarnya pasti berarti lu plesetan gitu. Iya, Kalau iya. lu nggak sadar bahwa itu Jiplak. jiplak, Kriminal. nah, itu yang agak Tapi bingung banyak gitu. sampai sekarang. Banyak zaman dulu Dan itu juga di Bandung. di Bandung. Jadi kalau gua ke pasar-pasar banyak produk yang 347, tapi gua sih suka banget karena menurut gua berkah buat orang juga gitu kan. Soalnya Saya juga begitu Itu tuh. dia Kang Dendi Darman yang sudah mempunyai titel The Godfather of Streetwear. Saya setuju dengan The Bisa Godfather. bersikap sebijaksana itu, sehumble itu. Betul, kayak betul. ya udahlah ya, berkah juga buat dia. Maksudnya Kang Dendi loh yang legend gitu, posisinya udah segini. Jadi pas kita ngeliat- kadang-kadang karya kita masih di bawah kerak bumi. Baru sampai mana Ada karya yang repost sudah langsung, woi kenapa lu Ini ketika karya gua nih, di-repost capek-capek ya?" gua bikin karya kayak Nah, gini. nah. Main repost nggak dikasih tag nama gua. Budget anggaran kesehatan berapa triliun, nah? Baru keluar 1,7%, nah. Dengerin.
kenapa itu? Udah. Karena Sabar. enggak nih masalahnya apa? Iya. Terhambat di mana? Apa karena ngambilnya di ATM? Tadi Sehari cuma bisa 10 juta. Tadi masalah karya, ini kenapa masalah uang? Oh iya. Sorry Kang. Wah, banyak Kang ya. Oke Kang, lanjut lagi pertanyaannya Kang. Usia berapa aja tuh Kang yang peminatnya? Wah, variatif sekali ya. Sebenarnya angkatan gue tuh sekarang usianya udah 40-an. Kalau yang ikutin angka 347 dari awal. Tapi kan desain itu universal. Iya. Kita sampai sekarang, gue kan desainer kan, jadi sampai sekarang mendesain untuk siapa aja yang suka. Karena desain universal, jadi dia nggak mengenal umur sebenarnya. Oke, berarti kan juga mau desain. Alhamdulillah, akhirnya anak gue tahu sekarang. Dia bukan gue yang kasih tahu ya. Jadi dia, ternyata bapak punya 347 ya. Kenapa? Saya lihat di YouTube-nya ini dibahas. Akhirnya dia nyampe juga ke dia. Umur anak Komunikasi di Kang dalam Dendi. keluarganya kenapa? Sulit. Ini mungkin positif thinking saya. Kang Dendi kan sukses. Rumahnya luas. Rumah dia, kamar tidurnya di Kopo. Anaknya tidurnya di Lembang. jauh Masih banget. satu rumah. Jadi jarang ngobrol. Emang bapak gua punya apa? Lama-lama baru tahu. Oh, punya 347 itu juga. saking nonton- jauhnya. Nonton dari YouTube. Pertanyaan selanjutnya. Jujur ya. Ya. Sampai saat ini siapa pesaing terkuat Uncle 347? Yang paling kuat nih pesaingnya, coba jujur. Sebenarnya pesaing kuat Uncle Supreme. udah dari lama, udah lebih besar dari Uncle. Siapa itu? Macam-macam kayak brand-brand Bandung angkatan gua lah. Uncle sekarang itu paling banyak. Jadi Uncle Bisikin, sekarang Kang. Siapa, Kang? Uncle sekarang jadi Iya. Siapa? Siapa? Ternyata saingnya. Nggak nyangka banget. Pasti lu mau bilang Pro Shop ya kan? Wah gila. Pro Shop. Wah gila. Gua lah sekelas Wiko topinya Yankee with no brim. Dibilang mah Pro Shop. Black ID dong. Aduh. Yang kaset gitu, kaset sabar Black ID. Jadi nggak ada ya Kang ya? Ada soalnya dari dulu ini jujur ya, Iya. Uncle itu bikin desain bukan bikin bisnis. Oh. Nah, itu. Jadi kita nggak pernah punya saingan karena di desain itu nggak ada saingan karena setiap hari ada yang baru. Kalau di bisnis iya ada saingan, tapi Uncle nggak bisnis. Uncle tuh zaman dulu sering tutup tokonya cuma gara-gara kita lagi nggak punya ide. Daripada kita jual barang yang tidak sesuai dengan desain kita, mending kita tutup. Seniman sekali. Biarin cuan, ntar juga masuk cuan gitu. Kang, bicara soal streetwear nih Kang. Si Rio mau nanya nih. Apa Apa sih yang menjadi ciri khas streetwear? Apakah dari segi desainnya atau cuttingan model bajunya Kang Dendi? Ya, streetwear itu sebenarnya kalau lebih globalnya dari sikapnya gitu, dari bagaimana caranya dia mendesain, memproduksi, dan dia bagaimana caranya berpromosi. Biasanya ya streetwear tuh lebih identik dengan anak muda, terus agak pemberontakan gitu. Agak keras ya. Jadi kayak tidak mainstream lah. Sebenarnya streetwear itu begitu. Bedanya sama punk? Ya itu Mungkin ada satu lingkaran sebenarnya. Satu lingkaran. Jadi kan streetwear itu muncul gara-gara tidak puas dengan Apa yang apa yang dilihat? dijual di mall, misalnya di mana-mana lah di ibaratnya di department store raksasa gitu. Jadi Berarti streetwear itu adalah movement. Iya. bisa dibilang begitu harusnya statement. Saya baru tahu nih. Iya, jadi sebenarnya ya makanya kan ketika streetwear jadi bisnis, ya itu yang gua nggak mau kalau di 347, makanya kita nggak pernah memposisikan kita bikin bisnis, kita lagi bikin karya gitu. Karena sayang aja gitu, kita masih memegang, nggak lupa kacang akan kulitnya. benar, Kang benar, Dendi benar. keren sekali. Kita hidup dari situ, kita besar dari situ, jadi dari sampai sekarang kita nggak pernah posisikan bahwa kita lagi bisnis gitu. Enak kan, jadi nggak punya saingan. Iya sih, betul. Kita nih berdua banyak saingan.
Jadi komedian banyak. Enggak kan kita itu aja sekarang titelnya. Apa? Host Ninja Express. Kalau boleh tanya nih, sejak kapan sih Kang nama streetwear tuh tercetuskan? Sebelum streetwear-nya apa, Kang? Kalau di luar sih kalau udah lama banget. Gue juga nggak tahu pastinya sih, soalnya jujur gue tidak terlalu googling tentang itu gitu. Jadi kayak ya mungkin selama ini yang gue perbuat itu streetwear gitu, streetwear movement. Tapi gue sih tidak belajar, nggak belajar dari kayak harus gimana sih tutorialnya kayak gitu ya. Ya apa yang gue suka aja. Jadi kalau yang gue suka ternyata melenceng dari streetwear, gue juga nggak peduli gitu, karena memang ya gue masih suka gitu. Yang penting ternyata yang gue buat itu pas gue lihat-lihat lagi, ya kayak lu misalnya sakit terus pas lu lihat, ternyata gue tuh seperti orang corona ya, orang kena covid ya. Jadi kayak seperti aja, tapi gue sih berusaha dari dulu, gue nggak pernah klaim, tapi ya gue bikin aja. Kalau orang yang bilang ini mirip streetwear, ya movement streetwear emang kayak gini mungkin gitu. Berarti kalau di luar kan nggak tahu dari kapan. Kalau di Bandung sendiri berarti sekitar tahun 90-an itu, sejak pasti Kang 90. Kalau menurut gua tuh bisa dibilang kata-kata itu muncul ketika bersamaan kan sama MTV. Waktu itu tuh gua tuh era-era pertama kali yang keren-keren itu media itu MTV. Belum ada internet tuh masih patah-patah lah gitu, masih susah banget gitu akses itu. Mau nonton apa harus pakai web trick dulu saya. Jadi pokoknya tapi mulai ada sinyal-sinyal bakal ada percepatan informasi di zaman itu. Jadi kayak TV udah mulai banyak, dari 1 TVRI menjadi 5 stasiun gitu. Terus sudah mulai masuk lah gitu budaya-budaya barat gitu dengan cepat. Karena waktu gua masih mengalami, soalnya beli CD harus keluar, terus beli majalah yang gue suka gue harus keluar gitu, harus titip sama orang yang lagi pergi ke luar negeri gitu. Informasinya susah banget, makanya dulu beli majalah sampai keluar negeri. Saya beli Hai doang dulu mah. Majalah. Soalnya belum cukup waktu itu, kayak menurut gue kayak informasinya belum cukup kan. Waktu itu gue mah haus informasi banget. Gue suka banget di perpustakaan dulu. Makanya gue tuh paling betah ke perpustakaannya itu. Suka baca. Karena gue suka, jadi gue tuh suka buku, suka majalah gitu. Nah sekarang tuh lebih gampang lagi gitu. Makanya kenapa gue bilang tadi awal-awalnya di tahun itu, karena ya tahun itu gue baru dengar oh ini kayak gitu streetwear ya. Dan banyaknya lahirnya dari komunitas-komunitas, misalnya band, surfing, skateboard gitu. Kang, aku mau nanya, aku pribadi nanya nih, kenapa orang-orang tuh banyak lari ke Bandung? Sebenarnya kan kayak Kang bilang tadi di Jakarta juga ada gitu, tapi susah banget nyari keliling-keliling, jadi jauh banget. Sebenarnya kan lebih jauh ke Bandung kan sebenarnya. Kenapa orang benar-benar lari ke Bandung? Apakah gara-gara harga? Harga mungkin ya? Atau gimana Kang? Kalau gue bilang sih, gue sih mengalami kan banyak banget home industry, tapi kan zaman dulu mereka tidak tahu bagaimana. Intinya sih kita develop cara bikin produk yang bagus gitu. Nah sebenarnya bagusnya lagi kenapa orang ke Bandung, karena mungkin di sana udah terdevelop, jadi infrastrukturnya udah ada. Sekarang banyak yang ke Bandung karena mungkin udah jadi nih. Iya, bisa menciptakan pasar sendiri. Iya, jadi si infrastruktur udah jadi. Kayak lu mau bikin clothing misalnya, kenapa enak di Bandung? Karena vendor-vendornya udah jago sebenarnya. Kalau di sini mungkin saking luasnya di Jakarta bisa, tapi lu kayak harusnya kalau di Bandung lu langsung di tahap keempat, ini satu ngajarin dia dulu, habis itu lu rugi dulu gitu. Kalau di sana di Bandung kemungkinan sih kecil, jadi kayak lu udah langsung apa yang gue mau, malah lebih kayak gue pengen bikin brand kayak gini, contohnya ini gitu. Oh ini gue pernah kerjain, ya udah kan, dan itu sah banget. Ada gitu. CV-nya gitu ya ibaratnya. Kiat-kiat dong Kang, buat teman-teman nih yang mau bikin streetwear juga gitu. Ya kalau baru mulai sekarang, apakah terlambat atau kalau misalkan tidak terlambat, adakah kiat-kiat suksesnya untuk memulai membuat clothing? Ya sebenarnya sekarang itu kalau gue bilang sih
kayak kalau terlambat sih justru kayak lu harus cari kayak cari pembenaran dari kata-kata terlambat kan, kayak terlambat berarti orang udah di depan semua. Berarti lu enak dong tinggal loncat ada di depan gitu. Oh Sebenarnya gitu. itu doang, kan? Jadi kita cari narasi pembaliknya gimana? Iya, jadi kalau ibaratnya kalau lu terlambat berarti lu harus usahain cepet-cepet naik ke situ gitu, karena gua memulai dari 25 tahun yang lalu. Lu sekarang baru mulai, tapi baju lu sama baju gua teknologinya bisa sama gitu. Enak banget kan? Iya. Bener. Gua sih banyak banget trial and error. Jadi kayak kalau dibilang terlambat justru keuntungan buat kalian gitu. Jadi kayak untungan gua nggak ikut dari awal. Iya, sekarang aja Gua nih. datang udah tahu-tahu bagus. Iya. Vendor udah pada pinter sekarang. Udah pada pintar, terus udah pada cepat. Iya. Terus yang pasti di Bandung itu vendor tuh kayak lebih mendahulukan, menurut gua sekarang lebih mendahulukan kerjaan seperti kita dibanding kerjaan-kerjaan pemerintah yang dulu mereka kerjain. Karena mereka bete pasti karena terlalu masif, terlalu menguras pikiran gitu. Kalau kita kan mereka jadi lebih pintar kan. Iya. Kayak gua aja sekarang, menurut gua anak-anak baru sekarang yang bikin clothing, gua banyak belajar dari mereka gitu, karena menurut gua caranya anak mereka, baru. iya, pasti ada hal baru yang udah bawa gitu kan, nggak mungkin lu nggak ada sesuatu yang baru gitu. Kang, menurut Kang Dendi nih, tren streetwear yang lagi hype, asik bahasanya, hype banget bro. Yang di Bandung tuh apa aja Kang? Seperti apa itu? Sebenarnya sekarang kayak kalau dari desain ya, kalau dari cutting misalnya, contohnya yang paling ini, cutting tuh sekarang lagi oversize semuanya. Jadi kayak Oversize. naikin. Jadi lu happy sekarang. Oke. Ini nih, tolong nih tim kreatif nih ya. Buruan keluar produknya pada ya. Saya menunggu oversize itu. Terus udah gitu apa Kalau itu tie dye itu? ya lagi sekarang juga? ya itu kan ya itu salah satunya gitu. Oke. Itu lebih kecil lagi, lebih mengerucut lagi gitu. Tapi kalau dari generalnya pasti semua lagi oversize gitu. Oversize. Terus udah gitu semua lagi rumit. Jadi Rumit oversize taktikal lah gitu. Jadi kalau bahasa keren, jadi kayak Taktikal. kayak apa-apa tuh jadi rumit gitu. Iya. Mungkin gara-gara tren global lah. Sebenarnya ini trennya global lah. Misalnya kayak zaman sekarang itu apa yang lagi tren di New York, Tokyo, ya di kita juga gitu sama. Nah itu bedanya zaman sekarang sama dulu. Jadi tren tuh cepet banget. Makanya sekarang lu nggak bisa, enaknya tuh kayak kalau gue sih ngerasa brand lokal itu, kalau sejujurnya kalau lu pergi misalnya ke New York, ke Tokyo, kemana, pasti lu melihat hal yang sama gitu, kayak kok sama ya udah sama, emang bahasanya udah sama gitu. Tapi ya itu tadi jadi tidak muncul brand-brand etnik gitu, etnik jadi hilang gitu, karena bahasanya universal jadi. Tapi emang oversize itu lagi banyak dipakai sekarang gua. Ini orang Madura, Mbak Dinin oversize bajunya tuh yang ini oversize semua segini itu bajunya. Itu Dari juga Bandung itu. anak-anak kecil yang Supreme Magelang juga bajunya lagi oversize semua. Kalau brand yang lagi paling banyak digandrungi sama orang-orang Bandung tuh apa tuh? Gua pasti sebutin brand gua kan. Ger. Tapi banyak lah. Pokoknya kalau bijaknya gitu, jadi kalau gua lebih kayak sebenarnya kalau gua ngomongin brandnya apa, gua tahu sih dalam hati aja. Cuman kalau gua sebutin nanti GR. Orang GR tuh jadi besar kepala. Maternal jangan GR kamu ya. Jangan GR loh, kamu dong. Bukan kamu, bukan. Hey 3 second, Anda jangan berbangga hati Anda 3 second. Jadi sebenarnya kalau gua sih ya itu tadi kayak pasti ada regenerasi kan. Sejujurnya yang ada dua, ada yang terkenal gara-gara dia populer, ada yang terkenal gara-gara dia itu memang bagus ininya apa. Jadi kayak gini, promonya. Maksud gua ada yang terkenal di e-commerce, ada yang terkenal di
offline. Biasanya offline itu gayanya masih kayak gua, gaya lama. Jadi dia menghabiskan uang, bikin acara-acara, ya lebih gue sih lebih kayak merasa dia melakukan hal yang gue dulu. Tapi kalau yang terkenal di e-commerce itu beda lagi. Mereka bayar ads gitu. Jadi kalau lo bilang hype, gue aja sendiri bingung gitu yang sebenarnya ini hype atau tidak gitu, karena itu terbagi jujur. Jadi kayak karena ada budaya baru, budaya yang kayak sesuatu tuh terkenal gara-gara dia hype di internet gitu. Tapi sejujurnya dia tidak hype organik gitu. Jadi pokoknya ada yang hype organik, ada yang tidak organik. Tapi dua-duanya boleh. Oke, strategi itu bisnis. Salah satu ininya aja. Ya. Boleh nggak Kang Dendi kasih 5 brand yang direkomendasikan? Atau kalaupun tidak mau rekomendasi, setidaknya 5 brand yang Kang Dendi suka. Oh, gitu. Lokal, coba. 1 Ventela, terus kedua enggak ya. Kompas, ketiga Kompas. Kompas masuk bener. Masuk, Anda Kompas nonton ini. Selamat Kompas TV, Anda lolos audisi. Bukan. Kompas ya? Maternal Yang saya sebutin. Maternal. Emang bener Anda ternyata. Anda, Boleh Bro. berbangga hati. Kalau maternal itu offline banget dia. Offline banget. Kenapa suka maternal? Ya Karena offline kayak itu. gue lihat gue zaman dulu gitu. Jadi kayak mereka bikin acara, bikin ini. Jadi kayak mereka tidak bayar ads banyak gitu, tapi uangnya dipakai untuk hura-hura komunitas gitu. Menurut gue sih ya happy salut party lah, gitu. Kompas dan maternal. Ketiga. Banyak brand-brand kecil yang gue suka sebenarnya. Oke, apa itu? Ada gue suka kalau tas tuh gue suka apa? Baca Parwi, bukan. Bukan. Neon, bukan. Imagery bag itu bagus. Imagery bag saya belum cek, nanti saya. Kalau Kang Dendi suka masa iya tidak bagus. Saya masa nggak ngecek. Ini gara-gara Kang Dendi aja ya. Iya. Saya cek nanti. Saya masa nggak di endorse? Nah, boleh gitu, boleh. Imagine. Nggak bawa tas kita kesini. Nggak ada. Gue memang tidak punya tas dari bayi. Balita saya tidak memiliki tas. Anda belum dikasih sama Imagery. Dari lahir menunggu Dari itu lahir ya. saya memang. Apa itu Jansport? Tidak suka saya. Polo itu apa lah itu? Emang kaos oblong. Imaginary. Langsung kan. Kalau mendingan brand Jakarta ya. Boleh juga. Bebas. Oh, harus Bandung. Harus Bandung. Bandung. Gak boleh lah Jakarta, enak aja. Harus Bandung. Apalagi? Kalau Bandung itu L House itu masuk Bandung nggak? L House itu masuk Bandung nggak? nggak tahu kreatif maksudnya mana nih, apa ya? Dia Bandung apa Iya. Jakarta atau perbatasan dia ini? Dia bikin, jadi dia tuh produk yang bikin apa ya, kayak Huruf L. produknya itu dia agak serius gitu, detail-detailnya gitu. Dia apa ini Kang? Baju? Dia bikin jaket, Jaket. celana gitu. Oh, jaketnya kayak yang apa ya? Kayak eksekutif gitu. Enggak, taktikal. Oke. Berarti masuk dalam kategori yang rumit tadi disebutkan. Ya, rumit. L House itu dia. Ya. Terakhir. Apa ya? Union Well. Union Well. Saya juga suka tuh Union yang red velvet pie-nya tuh. Makanan. Bukan Union yang itu. Bukan. Beda. Union Well ini adalah yang ini Apa Dia brand apa? Brand kosmetik. brand Enggak lah ya. motor lah, jadi dia. Oh, motor. Nah, dia. Oh, motor ya. Lebih ke kayak pernak-pernik. Oh, dulu namanya Porsche. Ya. Porsche ada. Porsche kan yang warna-warni. Ya, ketawa emang bener ada Porsche. Segala Porsche dikasih. Sampai kenapa warna tuh. Banyak banget tuh. Ininya dikasih pos, remnya pos, segala macam yang 2 minggu karatan. Lah tapi termasuk clothingan itu. Iya, termasuk. Maksudnya yang gua sebut tadi itu sebenarnya yang
apa namanya, bukan yang cuma bikin sedikit terus udahan gitu. Iya, yang gua lagi suka sekarang justru yang kecil-kecil. Yang gua suka, tapi kalau banyak banget kan yang suka yang kecil-kecil gitu, karena rata-rata yang kecil tuh belum ada bebannya gitu, jadi kayak masih jadi diri sendiri gitu. Tapi yang tadi gua sebut tuh sebenarnya yang kayak mau bentar lagi establish gitu, jadi kayak dia udah mau serius gitu. Bentar lagi settle gitu ya. Soalnya kalau gua sebutin yang gua suka tapi yang kecil-kecil, takutnya dicari juga susah. Iya. Wise, sangat wise sekali. Tapi akan gede ini Kang, dari menurut kacamata Kang Denny gimana nih yang kecil-kecil ini? Yang tadi gua sebutin sih udah hampir gede semuanya. Iya, jadi dia selangkah lagi akan establish. Iya. Kalau dia nyebutin yang kecil-kecil banget, kadang dia juga cuma bikin produknya 3 tadi Kang Denny bilang. Makanya nanti pemirsa di sini sobat Ninja Express sekalian semuanya ketika mencarinya kesulitan. Makanya disebutin yang satu langkah lagi akan establish. Makanya. Oke buat sobat Ninja Express sekalian, itu dia tadi ada 5 rekomendasi brand lokal Bandung dari Kang Dendi Darman selaku Godfather of Streetwear. Wah, dan juga sudah bercerita panjang tentang perjalanan dia di streetwear ini. Betul sekali. Terima kasih Kang. Terima kasih Kang Dendi ngobrol-ngobrolnya. Mau direpotkan sama kita nih. Maaf kita ada bercanda-bercandanya yang sudah ini emang udah disiapin tadi. Kalau nggak dikeluarin saya, gitu masalahnya Kang. Iya. Bukannya mau nggak sopan. Gokil, ini kenapa dia ceria sekali telentang gitu kayak orang pasrah gitu. Karena udah lega dia. Oh, karena udah selesai. Udah mau selesai dia. Oh. Gitu. Sebelum kita selesain benar-benar, lebih baik kalian komen, like, subscribe, dan juga jangan lupa di-share ke teman-temannya. Dan kasih tahu daerah mana lagi yang harus kita bedah selanjutnya dan siapa narasumber yang akan kita ajak untuk membedah daerah lo. Kira-kira ada nggak yang lebih seru dari yang kita nggak tahu nih? Kasih tahu di komentar ya, jangan dari hati. Jangan pas nonton kayaknya Jogja nih, tapi nggak ditulis. Ditulis biar kita bisa bacanya. Oke teman-teman, sekian berita daerah hari ini. Riko cabut, Pras Teguh cabut. Assalamualaikum. Salam. Ninja Express punya 500.000 saldo OVO untuk 5 orang pemenang. Yes! Caranya gampang sekali, kalian tinggal menjawab pertanyaan dari apa yang sudah tadi kami perbincangkan. Ya. Yang mana pertanyaannya itu adalah sejak kapan streetwear masuk ke Indonesia? Nah, A 80-an, B 90. B. Nah, tuh. Oke. Caranya gampang banget, kalian tinggal jawab di kolom komentar, misalkan A 80, tapi itu salah ya. Itu salah. A 80-an. Kalian jawab kayak gitu, tapi kalian juga harus subscribe channel ini. Nanti kalau kalian jawabannya benar tapi kita periksa kalian gak subscribe, saya panggil orang tua kamu ya. Betul, duduk di sini. Kenapa bisa nggak subscribe? Ya kan? Loh, siapa nyuruh kamu berdiri? Tidur. Ya, pinter kan? Udah pinter. Semoga teman-teman ada yang berhasil memenangkan 500.000 untuk 5 orang pemenang. Sudah saya bilang sekali lagi 90. Good luck. Thank you Ninja Express. Selamat mencoba.